Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Prisma Talk. Perkenalkan, nama gua Ahmad Fahri, biasa dipanggil Dende. Di kesempatan kali ini Prisma Talk kedatangan seorang bintang tamu yang berprofesi sebagai guru. Langsung saja kita sambut Bang Eras. Kasih tepuk tangan ya. Oke. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik deh. Baik ya. Apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Iya. Kita harus Lagi jaga kesehatan Bang. Lagi gitu. banyak orang sakit juga sekarang ya, nih. kita doain dah semoga semuanya sehat, Iya. diberi kesehatan, nggak ada yang sakit lagi. Iya. Yang lagi sakit juga diberi kesembuhan. Amin, Gitu. amin ya rabbal alamin. Gimana Bang? Sekarang lagi sibuk-sibuk aja nih. Sibuk-sibuk apa nih di pandemi kayak gini nih? Sekarang lagi sibuk ngurus anak. Ngurus anak ya. Terus sibuk ngajar nanti nih masuk sekolah tanggal 12 Juli. Oh iya. Iya, kan kemarin habis liburan tuh. Sekarang mau masuk sekolah lagi nih tanggal 12 Juli. Kan tadinya mau ada tatap muka, tapi karena Covid lagi tinggi nih, akhirnya nanti sekolah online semua. Nggak ada yang tatap muka, nggak ada yang masuk sekolah. Emang sekolahnya daring. Kalau ngajar tuh lu ngajar di mana tuh? SMP apa SMK gitu? Kalau gue ngajarnya SMP. Oh SMP. Iya. Di mana itu? Di SMPT Al Mukni daerah Kuningan di Baitul Mukni, Masjid Baitul Mukni Iya, situ. tahu gue di situ tuh. Pelajaran apaan Bang yang lu isi di SMP itu? Pelajarannya itu seni budaya dan prakarya. Seni budaya. Iya. Pas banget sih nih, gue emang lagi pengen banget ngebahas seni sih nih. Wah, cakep. Lagi mau Apa nih? Tentang belajar seni ya? Gue demen juga kali nih. lu bisa gitu buat ngajarin gue nih. Oke, siap. Seni. Iya. Gimana tuh? Tentang apa nih? Nih, enggak dari awal dulu dah, gue tanya dulu nih Bang nih. Yeah. Seni itu menurut lo gimana sih Bang? Nah, seni Pas itu menurut banget gue ya. nih ya. Iya. Jadi, Dek, kalau seni itu kita bagi dulu nih. Seni itu terbagi ada 4. Iya. Nah, lo tau nggak? Apanya itu? Enggak, yang gue tahu tuh seni rupa, terus seni apa? Seni budaya. Bukan. Seni air, seni air. Bukan seni. Oh, bukan. Jadi seni itu terbagi 4. Ada seni, kan seni budaya nih. Ada seni rupa, ada seni musik, ya, ada seni tari, terus sama seni teater terakhir. seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Iya, 100 buat Dende. Kacau. Ini gue udah langsung bisa ya Bang ya, jadi seniman ya. Gue lanjutin dulu nih. belum kelar nih. Jadi lanjut. kalau kita nanya tentang seni, misalkan ada pertanyaan nih, apa itu seni? Ya. Seni itu adalah suatu keahlian atau skill seseorang untuk menciptakan suatu keindahan. Jadi misalkan seni rupa nih, lo harus punya keahlian misalkan menggambar. Atau di seni musik, lo harus punya keahlian bermain musik. Atau enggak lo keahlian lo nyanyi. Yeah. Terus seni tari. Nah, kira-kira skillnya apa itu kalau seni tari? Kalau seni tari bisa gerakin tangan. Kalau tari itu keindahannya itu terlihat atau tampak itu dari gerakan-gerakannya. Kalau teater pasti dari actingnya. Acting atau mimik atau ekspresi wajahnya itu dimainkan tuh, atau enggak pembawaan emosi, pembawaan jiwanya tuh kalau untuk dari berakting. Seni teater itu ya. Dari seni teater. Lu terjun ke dunia seni itu dari tahun berapa Bang? Dari tahun 2008 ketika gua masuk kampus namanya Universitas Negeri Jakarta jurusan seni rupa. Emang dari dulu ya. Itu alasan lo milih seni itu kenapa? Alasan gue dulu pertama-tama gue tuh nggak demen pelajaran matematik. Emang sih Bang sih. Lu demen nggak? Demen. Lu nggak demen. Lu harus demen harusnya. Harusnya Bang. Sebenarnya harus sih. Dulu tahun 2008 pas gue lulus SMA, gue nggak terlalu demen tuh pelajaran matematik. Terus gue cari jurusan yang kayaknya nih nggak ada pelajaran matematiknya nih. Gue pilihlah dulu namanya SBMPTN dulu, SMPTN. Gue masuk dari jalur itu tuh. Masuk ke UNJ jurusan seni rupa. Wah, seni rupa nih pas banget. Kayaknya nggak ada matematiknya. Tapi
Kalau nggak salah seni rupa itu ada bagian-bagiannya ya? Iya. Nah, coba. Lalu gue lanjutin dulu nih. Oh iya. Jadi pas gue milih seni rupa, kayaknya nggak ada matematik nih. Ternyata ada. Oh, ada juga. Ada juga. Kena dong lo. Mau nggak mau harus Mau kena. nggak mau ya. Itu adanya di nama mata kuliahnya gambar teknik. Gambar teknik 1, gambar teknik 2. Jadi kalau bikin konstruksi bangunan atau bikin sebuah sebuah bentuk itu ada gambar tekniknya yang ada matematikanya juga. Emang harus harus bisa matematik juga, mau nggak mau udah mau kuliah di jurusan apapun pasti ada matematikanya juga. Ada ya. Ada hitung-hitungan lah. Iya. Tadi apa ya? Selanjutnya? Pertanyaan. Lu seni rupa itu kan ada banyak nih. Ada banyak. Coba dong lu sebutin seni rupa itu apa dan bagiannya. Oke. Jadi di seni rupa itu terbagi lagi, Dek. Terbagi lagi kan? Ada dua nih. Pertama, dua doang, Dek. iya enggak. Pertama ada seni murni. Yang kedua ada seni terapan. Ini udah kayak gua ngajar di sini. Pan nggak digaji ya? Kalau di sekolah lu digaji. Oke, gue lanjut ya. Yeah. Jadi yang seni murni ini ada seni lukis, ada seni grafis murni, ada seni patung. Kalau seni murni ini biasanya dia proses pembuatannya itu secara manual, Dek. Dia nggak pakai alat bantu apa-apa. Maksudnya nggak pakai alat bantu digital, bukan nggak pakai alat bantu apa-apa ya. Pakai alat bantunya itu misalkan mau bikin lukisan nih, lu harus siapin kanvas, harus siapin cat lukisnya, harus siapin kuasnya, harus siapin pensil, penghapus. Itu kan agak ribet tuh kalau secara manual. Terus bikin seni patung. Itu juga lo harus nyiapin bahan-bahannya. Misalkan mau bikin patung tanah liat, lo harus siapin tanah liatnya. Lo harus siapin alat-alat buat bentuk-bentuk patungnya. Nah, kalau seni terapan itu adalah karya seni yang karya seni yang sehari-hari. Kalau seni terapan? Kalau seni terapan itu karya seni yang sehari-hari kita lihat atau kita gunakan atau punya fungsi. Contohnya misalkan seni keramik. Nah, kalau seni keramik ini kan fungsi keramik itu sebagai benda hias ya. Keramik itu juga ada fungsi untuk dipakainya. Contoh ada piring, ada mangkok, ada gelas. Itu kan itu masuknya seni terapan. Seni terapan. Tapi kalau seni murni dia fungsinya hanya untuk sebagai keindahan doang. Buat keindahan pandang doang ya. Terus melampiaskan ekspresinya dia aja gitu. Tapi kalau seni terapan punya fungsinya, ada fungsional, ada juga yang sebagai benda hias gitu. Tapi kalau musik tuh masuknya seni apa deh? Nah, kalau musik beda lagi, bukan seni rupa. Kita masuknya ke seni musik. Oh, emang ada lagi ya kayak tadi sebutin kan ada 4. Nah, kalau seni musik itu terbagi lagi tuh, ada yang seni vokal, ada yang seni musik instrumental tuh. Nada gitu. Nah, kalau itu masuk ke iniannya pembelajarannya. Di musik itu ada nada, ada notes, ada macam-macam deh. Ntar ada lagi struktur lagu kayak gimana. Tuh pokoknya bercabang. Pokoknya kalau musik itu kita nikmatinnya dengan mendengarkan hasilnya itu memakai telinga kita. Kalau seni rupa kita pakainya visual kita, pakai mata. Kalau seni tari kita lihatnya gerakannya tuh pakai visual juga kan. Tapi ada musiknya juga dia. Ada. Kalau teater ada musiknya, ada actingnya. Pokoknya macam-macam. Ada juga rupanya, misalkan bikin properti apa tuh yang untuk dia main di teater gitu. Pasti ada kayak pohon-pohonan. Itu kan dari seni rupa juga. Jadi kalau teater itu bisa gabungan dari beberapa seni. Tapi kalau seni rupa spesifik dia secara visual art aja gitu. Tapi lu udah pernah terjun nggak ke seni itu sendiri? Apa lu pernah berteater atau bermusik atau melukis gitu? Nah, kalau ini gue pernah ikut mural. Mural itu seni melukis di tembok. Nah, kalau lu pernah lihat misalkan di flyover. Bomber gitu sebutannya. Bomber itu sebutan untuk orang yang bikin ininya. Buat bikin bikin karyanya. Karya itu disebut graffiti sebenarnya. Atau street art. Nah, kalau mural itu beda. Sama aja, tapi dia proses pembuatan itu memakai kuas, ada cat lukisnya. Kayak ngelukis di tembok nih. Disebutnya itu mural. Kalau street art itu biasanya memakai pilok untuk proses pembuatan karyanya.
misalkan bikin gambar mukanya Dende nih. Keren banget muka gue digambar bang. Iya di tembok. Bikin ya kan muka Dende. Itu pakai pilok itu udah street art karena untuk bahan bakunya atau bahan pembuatan itu udah kontemporer, udah kayak kekini-kinian. Gitu. Tapi selain seni art itu lo melukis ada lagi? Bermusik gitu. Tapi gue denger sih pernah bang nih bermusik ya. Alhamdulillah. Jadi selain seni rupa, gue juga punya skill lah di seni musik biar kata nggak terlalu jago-jago banget. Dulu gue punya band gitu kan, punya band, mainin lagu-lagu punk rock, mainin lagu pop, mainin lagu macem-macem lah pokoknya cover-cover sama cover juga, bikin lagu juga. Bikin lagu sendiri. Ada juga loh karya seni musik yang gue bikin sendiri tuh ada. Lagu mulai atau karya yang ibaratnya untuk gue dedikasikan kepada sekolah juga ada. Ada juga ya. Ada. Jadi suatu sekolah gue bikinin suatu lagu gitu kan untuk sekolah itu. Terus dipakai untuk misalkan ada ujian praktek gitu. Gue seneng tuh lagu-lagu gue masih dipakai walaupun gue udah nggak ngajar di situ. Enak aja gitu maksudnya punya kebanggaan tersendiri lah. Nggak usah minta royalti, nggak usah minta apa-apa lah. Yang penting kita seneng gitu. Lo di tahun berapa ya bang terjun ke dunia musik itu? Terjun ke dunia musiknya ya? Iya. Dari tahun 2000 berapa ya? Dari gua SMP. Dari SMP. SMP dulu gua udah main gitar, ngeband, manggung, SMP, SMA ya 2005 lah. 2005, 2004, 2005. Itu udah mulai ngeband, udah mulai masuk studio, latihan-latihan terus nyari panggung. Itu nama band lo apa tuh? Dulu. Dulu apa ya? Gue lupa dah. Lo ngisi drum apa gitar? Kalau dulu ngisi sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah gue ngisi vokal sama gitar. Lo bisa nyanyi dong lo? Jelek suara gue. Kan lagu punk, nggak salah ya. Yang penting yang penting teriak-teriak. Orang juga kagak bakal denger lirik gitu. Tapi selain genre punk itu lo ada lagi nggak genre yang lain? Gue demen semua genre sih. Dulu gue dengerin ska, terus gue dengerin reggae, terus metal gue dengerin, hardcore gue dengerin, keras bang ya. Pop juga gue dengerin. Sampai yang sekarang kayak lagu-lagu K-pop gitu, gue dengerin aja. Gitu. Maksudnya untuk referensi juga. Iya sih. Sekarang soalnya makin kesini kayaknya musik-musik keras udah nggak masuk di telinga gue gitu. Iya. Udah nggak cocok sama kehidupan gue. Sekarang malah gue dengerin musik anak-anak. Bareng anak lo dong dengerin. Iya. Karena sering diputer jadi apal gue. Lagu-lagu anak. Coba nyanyiin dong. Lagu apa ya? Gue lupa dah. Tapi lu udah pernah manggung tuh sama band-band lo? Alhamdulillah udah sih. Udah pernah di mana-mana sih. Sampai dulu pernah manggung di mana aja? Daerah Kebumen. Jawa Tengah pernah. Terus di mana lagi? Acara-acara di sekitaran Jakarta juga ada. Bogor pernah. Terus daerah mana lagi ya? Bekasi. Udah banyak juga bang. Pokoknya kalau manggung ya. Iya, kalau dulu band gue itu paling mainnya itu sama komunitas-komunitas, misalkan komunitas punk rock, komunitas anak-anak hardcore, bikin acara hardcore gitu kan, atau enggak anak-anak kampus. Nah kalau teman-teman gue dulu di seni rupa, UNJ, seni pra UNJ itu sering bikin acara musik di kampus. Nah gue dulu ngisi tuh sama teman-teman gue tuh satu angkatan, bikin band gitu kan. Itu band lu dari mana? Nemuin band tuh? Yang dari kampus. Oh dari kampus. Iya. Soalnya pas yang kuliah lu tuh? Iya teman-teman kuliah. Soalnya pas yang di ngeband sama teman-teman dekat rumah nih yang dari sekolah dulu SMP SMA udah bubar aja gitu, maksudnya udah sibuk masing-masing. Ada yang udah kerja, ada yang sibuk sama urusannya sendiri. Pokoknya masing-masing dah. Gue juga sibuk sama tugas kuliah dulu. Nah akhirnya mainnya sama anak kuliah bikin band. Itu awal lu manggung tuh gimana bang? Awal gue manggung ya. Gue dulu manggung di acara 17-an. 17-an? Iya. Di mana tuh? Buncit 1 situ. Buncit 1. Oke, acara 17-an.
Terus yang nonton Pak RT. Wah. Bapak-bapak bawain lagu pang. Gue malu dah tuh waktu itu. Jogetnya gimana? Bapak-bapaknya diem, geleng kagak, ngangguk kagak. Pokoknya diem aja dah. Bengong aja dah ngeliatin Iya, ya? pokoknya kayak ibarat kata dari mukanya tuh kelihatan nih kapan kelar nih. Ini orang Kayaknya gue pada ngapain sih salah gitu. panggung lah dulu. Nampilnya Iya. buat RT. Biasanya kan ada acara apa kayak marawisan apa hado. Iya. Kalau ini band, gue main dah tuh. Wah. Tapi band lu salah. sekarang masih sering berkarya juga, Bang? Kalau band, gue sekarang udah nggak ngeband deh. Oh. Gue udah keluar. Ah. Tapi teman-teman gue di band gue masih Masih lanjut nih jalan, sekarang masih ya? lanjut tanpa gue sih. Masih sering konser-konser. Kalau sekarang gara-gara corona kali ya, Oh, mungkin. udah jarang. Udah jarang Udah juga. nggak ada lagi. Ya band-band gede juga jarang manggung juga, nggak ada panggung sama sekali malah. Tapi lu dulu pernah di Prisma juga, Bang ya? Dulu, iya pernah. Dulu pernah di Prisma juga? Pernah. Tahun berapa itu, Bang? Aduh, tahun berapa ya zamannya ketuanya Barok tuh 2000 berapa tuh? Bang Barok. 2000 ya 2009 9-an ya? 9 dah 2010 Iya. kali. Tahun-tahun segitu dah. Ini anak Prisma nih, ada yang ngomong nih, katanya lu sempat bikinin lagu ya buat Prisma tuh. Itu Iya, gimana sih, Bang? mungkin iseng. Gue baru masuk Prisma jadi baru tahu tuh gimana itu lagunya tuh. Lagunya juga lupa gue deh. Oh, udah lupa. Kalau mau ntar gue bikinin lagi dah. Ayo bikinin lagi. Buat generasi Boleh sih, Prisma boleh yang sih. sekarang nih. Enggak tuh Iya. lagunya waktu itu buat acara malam puncak Muharram. Nah, pas malam puncak acara Muharram, gue dulu dari tahun ke tahun selalu ngisi tuh kayak apa namanya? Penampilan yang ngeband biarpun akustik doang, nggak ada drum segala macem, cuma gitar sama nyanyi. Gue dulu sering banget ngisi tuh malam puncak Muharram. Iya. Lu nulis lagu juga ya berarti ya? Nulis lagu. Nulis lagu juga. Dulu gue bikin pokoknya tentang semangat anak-anak Prisma, jangan menyerah, terus tetap solidaritas dijaga, tetap kompak kayak gitu-gitu. Makna lirik lagunya tuh. Gue bawain di acara malam puncak. Iya, bagus Pada sih, seneng Bang. sih alhamdulillah. Iya. Tapi gue lupa. Ah. Itu yang nyanyi siapa ya lo? Ini gue. Enggak pada kabur. Alhamdulillahnya mungkin karena abis itu pada muntah kali. Nggak, Pada enak. paling nggak makan sehari. Sehari mual ya kan? Mual gitu. Puyeng. Aduh. Apa lagi? Oke, Bang. Nih ada pertanyaan terakhir nih. Oh, udah terakhir aja ya? Udah terakhir. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Ini udah 2 jam nih, 2 jam nih, Bang nih. Ada dari jam 1 nih, jam 1. Ini ada pesan-pesan nggak nih, Bang nih buat anak-anak muda sekarang yang mau terjun ke dunia seni rupa gitu. Pesan-pesan buat Pesan-pesan remaja ya? ya, semangatin Prisman. dah anak-anak Prisma, kali ada yang mau jadi seniman gitu atau apa. Jadi seniman. Musik kali. Ada nggak, Bang, pesan-pesan? Pesan-pesan untuk anak-anak Prisma ya, terutama remaja-remaja. Nah. Jadi kalau di zaman sekarang itu kan lagi apa namanya? Lagi wah-wahnya, lagi hype-hype-nya tuh anak-anak main game ya kan. Remaja apalagi tuh. Iya. Mabar. Kabar. Gue nggak ngerti dah tuh gimana. Soalnya gue nggak main. Halo, nggak main. Cobain dong, Bang. Coba. Mendingan gue berkesenian aja, gambar. Atau nggak bikin lukisan digital. Jadi untuk anak-anak atau remaja zaman sekarang, bagi yang punya minat atau punya keinginan, misalkan nggak bisa gambar nih, contoh Dendek nih, pengen dah tuh nyobain ngelukis gimana sih, apa namanya, caranya atau enggak pengalamannya kayak gimana sih ngelukis gitu. Pernah ngelukis gak Dendek? Beluman sih. Belum pernah. Tapi Ya? kalau gambar udah. Gambar apa? Gambar gunung, desa, habis itu. Gunung 2, ada sawahnya, jalanannya tengah. Ada sungainya itu. Mataharinya keluar dari 2 gunung. Iya. Senja tuh. Sih. Nah, jadi kan itu kan bikin pemandangan apa ya? Pemandangan alam. Pemandangan alam. Mungkin pengen punya pengalaman gambar orang gimana sih? Atau enggak mau sih, Bang, wajah orang gitu. atau enggak gambar binatang gimana sih gitu. Jadi kalau dunia seni rupa ini makin kesini makin berkembang deh. Apalagi untuk media dakwah tuh juga bisa seni rupa. Kalau sekarang itu di sosial media ya, yang digunain untuk dakwah itu kalau gue lihat banyak dengan desain grafis. Nah, desain grafis ini kan ibu dari desain grafis ini kan namanya seni rupa nih.
dia tuh kan visual art. Maksudnya kita lihat hasil karyanya itu dengan mata kita, terus kita maknanya apa di balik desainnya itu. Pertama kalau mau bikin sebuah karya itu di karya seni rupa, Dende iseng-iseng aja bikin sketsanya dulu. Misalkan nggak bisa gambar nih, tapi bikin gambar yang simple aja dulu, jangan yang langsung susah gitu. Tuh buat pemula tuh apa tuh? Buat pemula itu misalkan bikin kepala binatang, kepala kucing. Kepala kucing ya. Nah, iya, kepala ikan kucing, gitu. Kepala ikan. Oke, yang atau enggak Dende tahu emoticon yang di HP gak? Yang mana itu? Emoticon, emot. Tahu, nah, emot. biasanya di WhatsApp kan kalau kita pengen ketawa, ada emot tawanya. Ada emot, ya. Tuh. Nah, itu bikin aja manualnya dulu, misalkan bulat. Terus ekspresi ketawa gimana sih? Matanya misalkan merem gitu kan, terus ada senyum lebarnya. Tuh iseng-iseng bikin. Ntar nanti dari manual Dende masuk ke digital. Jadi nanti Dende punya skill di manual, juga punya skill di digital. Soalnya nanti di pekerjaan yang ada di mana-mana nih ya, desain grafis itu banyak dibutuhin deh. Desain grafis? Desainer grafis lah bahasanya. Bikin misalkan bikin banner, bikin poster, atau enggak bikin konten di Instagram, atau enggak bikin konten YouTube tuh pasti desain grafis dibutuhin banget. Makanya belajar dulu manualnya, nanti kalau udah lumayan bisa masuk ke digitalnya gitu. Itu berguna soalnya penting. Penting ya. Iya. Tuh, jadi tuh yang pengen jadi seniman tuh. Kalau seniman beda lagi. Oh, beda lagi Bang. Beda lagi. Kalau seniman itu dia misalkan Dende seniman lukis, Dende bikin lukisan nih. Lukisan Dende misalkan ukurannya A4. Dende lukis dah pakai cat air atau enggak pakai cat akrilik. Terus Dende kasih bingkai, terus Dende ikut pameran gitu kan. Dende jual harganya 100 juta. Nah, itu bisa disebut seniman tuh karena dia karyanya mencari penghasilan atau mencari mata pencarian itu melalui karyanya. Jadi karyanya dijual, dia dapat uang, terus dia bikin karya lagi, ikut pameran. Itu kan dia ibaratnya seorang seniman gitu. Itu baru seniman. Dia nggak terikat sama instansi, dia nggak terikat sama korporat. Pokoknya dia berdiri sendiri sebagai seorang seniman lukis. Beda sama yang tadi gue bilang yang desain grafis. Desainer grafis dia bikin desain, dia masuk ke perusahaan atau instansi atau korporat, dia berkarya tapi untuk perusahaannya dan dibayar. Itu beda. Jadi seniman sama desainer grafis beda beda profesi. Profesi beda ya. Beda. Kalau Dende menjadi seniman juga boleh. Gak cocok kita Bang. Nggak cocok. Udah Bang, mungkin segitu aja kali ya buat podcast kita kali ini. Terima kasih nih untuk Bang Eras ya. Alhamdulillah sama-sama Dende. Terima kasih juga buat teman-teman Prisma semuanya. Udah mau datang sini nih tuh, walaupun nggak ada makanannya, cuman ada air nih, cuman bikin kembung. Nggak apa-apa. Udah pemirsa, paling cuman segitu aja di podcast kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.